Selamat siang semuanya. Selamat siang kan ya? Tapi ini cuacanya mendukung untuk balik lagi di balik selimut ya. Oke, baik ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya, orang Bandungnya ada. Gak ada? Ini gak ada orang Bandung? Orang Cikopong nih, Bu. Ini keren nggak ada dari Bogor nih. Dari Bogor, Kak, dari Bogor. Yang dari Bogor yang mana aja? Bogor ya. Selain Bogor dari mana lagi nih? Garut, terus? Mana deh? Ada yang Bandungnya yang mana ya? Oh, di belakang ini. Oke, baiklah kalau gitu. Semuanya ini pertama kali naik Bandung. Yang orang Bandungnya juga sama. Oke, kalau gitu saya cuma pengen nanya ya, kenapa pengen naik bandros? Yakin Pak? Pasti alasannya banyak ya, tapi pada intinya mah karena belum pernah. Betul? Betul. Baiklah kalau gitu. Jalan-jalan, kalau naik bandros santai aja ya, jangan serius-serius karena kita kan mau jalan-jalan ya. Terus kalau naik bandros kan nggak perlu AC ya, boleh ada aduk ya. Oke. Nah, ini namanya Jalan Bancai. Sebelah kanan dulunya ini adalah penjara Bancai ya. Mas Soekarno pernah dipenjara di sini tuh. Sebelah kanan ada situsnya. Nomor 5. Ada foto Pak Soekarno-nya, ada patung Pak Soekarno-nya ya. Ini penjaranya luas sampai 30. Kalau sekarang ini jadi ruko lampu-lampu hias karena penjara Bancai sekarang sudah pindah ke Jalan Soekarno-Hatta karena sudah tidak mungkin ada penjara di tengah kota ya. Jadi penjaranya pindah ke Jalan Soekarno-Hatta. Nah, sebelah kanan ini ada situs menara pengawas penjaranya nih. Nah, ini yang pakai pagar tuh ya. Nah, ini ada masjid warnanya merah sama kuning. Kalau merah sama kuning ini identiknya sama apa? Cina ya. Tuh, ini namanya Masjid Al-Imtijad, artinya pembauran. Nah, itu yang membangunnya orang-orang Chinese yang masuk menjadi mualaf ya. Kalau sebelah kiri ini pasar Cikunung nih. Kalau kita mau bikin stempel, cap-cap ya, nomor rumah, atau mau membetulkan barang elektronik yang rusak, atau mau cari barang seni yang antik, ada di lantai paling atas. Kalau ini Jalan Insinyur Soekarno sebelah kanan, itu salah satu tempat untuk syuting preman pensiun. Suka nonton? Siapa tokohnya yang paling diingat? Kamus ya? Icalanan, kamus tuh. Kicimring. Tidak mau nanti nanam kicimring tuh. Satu, rawas. Janda hente. Nah, kalau ke kiri ini namanya Jalan Braga ya. Ini Braga panjang, kalau ke kanan tuh Braga pendek. Kalau di Bandung ya, pengen dapat spot foto yang keren, yang instagramable. Nah, salah satunya di sini nih, di Jalan Braga ya. Dan kalau Braga panjang, jalannya nggak pakai aspal, tapi pakai batu untuk membuat candi. Namanya Batu Andesit ya. Nah, kali ini spot foto ya, makanya di sini suka banyak yang selfie ya, belajar fotografi, foto modelnya juga ada ya. Kalau prawedding jangan ditanya, dari jam 6 pagi ini udah banyak ya foto prawedding ya. Nah, kalau Braga ini katanya diambil dari kata ngabaraga yang artinya bergaya ya. Makanya toko-toko yang ada di sepanjang Jalan Braga pada waktu itu ya, pada masanya menyediakan kebutuhan orang-orang Eropa ya, yang barangnya kadang-kadang langsung didatangkan dari Paris atau bahkan mencontoh gaya ter-up to date di Paris pada waktu itu ya, sehingga menjadi salah satu alasan kenapa Bandung dibilang Paris Jakarta ya. Nah, kalau
di sebelah kanan ini ada tempat makan tua nih. Ini sejak tahun 1923 tuh. Kalau sekarang kita kenalnya ini dengan nama Braga Permai. Ini terkenal juga dengan es krim, coklat, kue-kue pastry ya. Nah, kalau dulu mah masakannya masakan Prancis dan Belanda. Tapi kalau sekarang udah ada menu Indonesia ya. Oke, baiklah. Nah, kita mau belok ke sebelah kiri. Ini namanya Jalan Sunia Raja. Kalau belok ke sebelah kanan namanya Jalan Lembong. Kalau lurus masih Jalan Braga. Ini kalau Jalan Sunia Raja ya, kalau pengen beli piala-piala tuh tokonya Center Point ya. Atau mau beli ban-ban mobil, pelek-pelek mobil, ada kayak di sebelah kiri. Atau mau pakai jasa 48, ini sampai sekarang masih ada sejak tahun 50-an nih. Masih ada di sebelah kiri tuh, yang warna biru ya. Nah, jalan ini orang Bandung bilangnya piadok ya. Ini piadok itu artinya jalan di atas jalan. Karena jembatan yang mau kita lewatin ini adalah jalan kereta api. Yang dilaluinya bisa jalan kendaraan atau jalan air, jalan sungai. Ada yang tahu sungai apa yang melewati jembatan ini? Betul. Jangan jawab Citarum apalagi Ciliwung ya. Itu Sungai Cikapundung ya. Nanti Sungai Cikapundung akan bermuaranya ke Sungai Citarum. Kalau sungai terpanjang di dunia sungai apa? Sungai Nil ya. Padahal Cikapundung melewati Asia Afrika loh. Bercanda itu Pak ya. Melewati jalan ya, jalan Asia Afrika. Nah, kalau sungai terpanjang di dunia adalah Sungai Nil ya. Kalau terbesar Sungai Amazon. Kalau sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Barat baru Sungai Citarum ya. Nah, ini namanya jalan masuk ke sana. Sebelah kanan ini kantor Balai Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Bapak Odin Muhammad Janya, itu kantornya di sini ya. Kalau rumah dinasnya namanya Gedung Pendopo, alias di alun-alun ya. Kalau sekarang nih di dalam balai kota ini ada kebun binatang mini, Taman Dewi Sartika, Gembok Cinta, Badak Putih, Kolam Ikan, Taman Labirin. Kalau di sebelah sana itu ada taman sejarah. Nah, taman pertama yang ada di Bandung yang dibuat oleh Belanda itu yang ada di dalam balai kota. Dulu namanya Taman Peter, atau orang kita bilangnya kebun raja. Kalau dulu mah tamannya nggak kayak sekarang ya, pohon-pohon besar semuanya ya, sama bunga-bunga. Kalau sebelah kanan sebelum jadi kantor balai kota, dulunya itu adalah gudang kopi, gudang pengetasan kopi yang punyanya Tuan Andreas de Wilde. Nah, Andreas de Wilde ini sangat kaya raya, sehingga ini kita mau lewat ini ya. Ini ada rumah nih, Wastu Kencana 24. Konon katanya ya, ini rumah yang akan kita lewatin dulunya tempat tinggal Andreas de Wilde nih. Sebelah kanan nih, rumahnya besar, halamannya luas ya. Kalau sekarang ini menjadi rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi ya. Bu, pengen nggak punya rumah kayak gini Bu? Pengen nggak? Bapak enggak katanya ya. Ibu yang lain mau punya rumah kayak gitu, rumahnya besar, halamannya luas, pengen? Bu, jangan malu-malu, bilang aja pengen gitu. Yang penting mah Bu punya dulu, masalah beberesnya mah gimana nanti. Nah, punyanya dulu aja ya. Oke. Nah, kita mau belok di sebelah kanan. Ini namanya Jalan LLRE Martadinata. Laksamana Laut Raden Edi Martadinata, atau lebih dikenal dengan nama Jalan Riau. Coba kalau namanya di Riau, adanya apa? Ada apa aja kalau di Riau? Oh, apaan Bapak yang dari Bogor? Jadi ketemu orang Bandung? Ya apa ya? Ada toko oleh-oleh ya, toko souvenir, terus ada toko kue ya, kalau ke restoran, hotel-hotel ya. Nah, kita mau belok ke sebelah kiri. Ini namanya Jalan Insinyur Haji Juanda, atau lebih dikenal dengan nama Jalan Dago.
kalau ke sebelah kanan namanya Jalan Merdeka, ada mall pertama di Bandung ya, BIP, Bandung Indah Plaza atau Plaza Bandung Indah. Nah ini kenapa namanya Dago? Dari kata menunggu dalam bahasa Sunda, dagoan, dagoan ya. Nah karena wilayah Dago dari dulu sampai sekarang ini tempat nungguin, tempat janjian, tempat pertemuan ya, tempat nongkrong ya, atau bahasa kerennya sekarang meeting point bahasanya ya. Nah bayangkannya jangan Dago sekarang ya, bayangkannya jangan Bandung sekarang, tapi ratusan tahun yang lalu. Bandung itu wilayahnya terdiri dari hutan, situs, danau, dan rawa. Nah salah satunya wilayah Dago ini. Wilayah Dago ini dulunya berupa hutan rimba yang sangat lebat, jalannya cuma setapak. Orang dari Dago atas kalau mau ke bawah itu takut kalau sendirian, karena hutannya ini banyak binatang buas dan perampok. Jadi orang dari Dago atas kalau mau ke bawah itu harus menunggu, harus janjian dengan orang yang tujuannya sama. Pak Dago di Dago-Dago jadi Kak kalau dong Bu kan kalian ada perkenalan dan biasanya ya kalau tidak ada biasanya nah jadi Kak kalau naik batas jangan serius-serius, santai aja ya. Kalau naik batas kan ini kebuka ya, anggap aja kita teh artis. Iya, kan kita mah sering dilihat ini sama banyak orang ya. Nah, kadang-kadang ada yang ngajak dagang, ngajak senyum, kita di kamera, kita di foto. Nah, jadi karena kita artis, kita nggak boleh jadinya ada somea, gitu ya. Oke, nah ini namanya Jalan Diponegoro. Kalau Jalan Diponegoro mah ini jalan legendaris ya. Belok ke sebelah kanan nih, Jalan Maulana Yusuf. Ada sate tuh sebelah kanan ya. Kalau yang mau cari mie kocok nih sebelah kiri, tuh salah satu yang legendaris juga sejak tahun 50-an. Kalau ke Jalan Gonpol ke sini itu kalau mau cari roti ya, roti jongkol dan kupat tahu ya. Ini masih acara kumpul keluarga nggak nih? Masih berasa lebaran nggak nih? Ya biasanya kan kalau kumpul keluarga tuh suka pengen jalan-jalan terus makan di luar gitu ya. Nah ini misalkan mau makan kumpul sama keluarga, makannya makanan Sunda, piringnya pakai piring sek. Tuh tempat makannya yang di sebelah kanan salah satunya ya, yang spanduknya merah, Bancakan namanya ya. Nah kalau sebelah kiri ini gedung DPRD Jawa Barat. Kalau di Bandung demo-demo itu pasti terjadinya di sini ya. Makanya kenapa pintunya dan pagarnya dikasih rangkaian. Kalau demonya agak sedikit-sedikit, nah mungkin ya itu pasti suka rusak ya. Nah kalau sebelah kanan ini tentu saja gedung kebanggaan ya, kantor pemerintahan Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil kantornya di sini ya, di Gedung Sate ya. Kalau rumah dinasnya namanya Gedung Pakuan, adanya di Cincendo, di dekat rumah sakit mata Cincendo. Oh lihat Gedung Sate. Udah pada dipoto belum? Belum? Oke. Ya. Kalau ingat Gedung Sate ingatnya apa? Oh, sate apa? Sate Maranggika. Nah itu di paling atasnya ya, yang seperti tusuk sate itu adalah penangkal petir. Yang ditusuknya itu bijinya ada 6. 6 itu melambangkan banyaknya uang untuk membangun gedung sate. 6 juta gulden, uang yang sangat banyak sekali ya. Nah, gedung sate ini dibangunnya selama 4 tahun dari 1920 sampai 1924. Arsiteknya tentu saja orang Belanda, namanya Johan Herbert. Tenaga kerja untuk membangun gedung sate ini, orang-orang yang membangun gedung sate ya, itu kurang lebih 2.000 orang. Bayangkan, untuk membangun gedung sate 2.000 orang ya. Termasuk 150 orang itu langsung didatangkan dari Tiongkok, Cina
yang ahli bongkai. Ahli bongkai itu ahli mengukir batu dan kayu. Tuh, kalau lihat depannya gedung sate itu banyak ukiran-ukiran ya. Dan itu adalah ukiran-ukiran ornamen-ornamen perwakilan dari gaya arsitek barat, gaya timur, dan gaya Nusantara. Ya, makanya para arsitek bilang gedung sate ini adalah mahakarya yang sangat luar biasa. Apalagi kalau yang sudah pernah masuk ya, tuh ini keren banget ya. Nah itu kalau dilihat tuh di bawah atapnya ada yang menonjol ya. Nah itu ada yang bilang katanya itu perwakilan ukiran ornamen candi terbalik. Nah di gedung sate sekarang ada museumnya, museum gedung sate. Kalau tidak salah tiket masuknya cuma 5.000 aja. Itu di dalam museumnya kita bisa nonton hanya di bioskop tentang pembangunan gedung sate. Juga ada wahana 3 dimensi, kita bisa lihat gedung sate dari ketinggian sambil naik balon udara ya. Nah ini sebelah kiri juga, ini salah satu museum terbaik di Asia, namanya Museum Geologi. Tiket masuknya murah, cuma 3.000 aja ya. Itu di dalamnya ada tentang dinosaurus, manusia purba, planet-planet, gunung berapi, dan batu-batuan. Dan di Museum Geologi juga diceritakan bagaimana sih batu ini terbentuknya. Mungkin pernah dengar kalau batu itu seperti mangkok, seperti kapel ya, karena dulunya berupa danau batu purba ya. Nah ada yang bilang katanya ya danaunya itu daerah Bale Endah tuh yang suka banjir itu dulu merupakan dasar danaunya ya. Nah kalau kesini ya ada yang kesana dulu turun di. Nah kalau kesini mah mau makan seafood ada HDL ya, mau makan Sunda ada alas daun. Kira-kira kalau di alas daun makannya pakai apa ya? Tangan. Pintar bapak. Makannya mah tetap pakai tangan. Nasinya alasnya daun, betul kan? Nah kalau sebelah kanan ini Pusdai ya, Pusat Dakwah Islam Jawa Barat. Ini paling cantiknya orang Jawa Barat. Kalau sebelah kanan ini RRI Bandung. Kalau TVRI Bandung kan adanya di Subadul ya. Ini kalau adik-adik pengen pintar menari ya, ini udah tempat belajarnya. Kalau dari jendela kita bisa lihat siaran radio ya, Pro 4, Pro 1, dan Pro 2. Nah, kalau sebelah kanan ini gedung bersejarah juga yang kasih nama Presiden pertama Republik Indonesia, Pak Soekarno. Namanya Gedung Dwi Warna. Ketika tahun 1955, ini adalah tempat sekretariat Konferensi Asia Afrika yang pertama. Nah, tadi saya dititipin ada yang mau turun di sini ya. Ada yang mau turun di Cisangkuy katanya. Apa kita turunnya di shelter aja ya di sini. Berhenti dulu di Cisangkuy transit. Ulang lagi. Apa Pak? Orang-orang beli ujang gitu. Kalau di Bogor apa kata Mas? Mangga. Mangga. Lagi musim nggak Pak? No. Mangga. Mangga. Iya, lagi musim nggak? Lagi musim nggak? Oke, baiklah kita lanjutkan. Iya, ada yang kosong silakan mau diisi. Bapak mungkin mau duduk. Bye. Oke, nah kalau kesini ke Cisangkuy, jajanan yang terkenal yogurt ya, yogurt Cisangkuy. Kalau sebelah kanan, ini salah satu taman tematik yang ada di Bandung. Namanya Taman Lansia. Dengan ikon patungnya dinosaurus ya. Kenapa Taman Lansia patungnya dinosaurus ya? Taman Lansia tapi patungnya dinosaurus. Kenapa ya? Katanya karena sama-sama tua ya. Nah
Oke, nah ini sejak wali kotanya Bapak Ridwan Kamil, Bandung ini kan punya banyak taman ya. Tamannya itu semua bertema, makanya dibilang taman tematik. Dan beberapa taman wifi-nya gratis ya. Nah sebelah kanan juga sama, ini taman tematik, namanya Taman Kandaga Puspa. Tapi sekarang mah beginilah kelihatannya ya. Dan ini suka banyak ditempatin ini nih, bangsa keren nama Converse ya. Nah kalau di depan, wah ini salah satu pasar juga yang ada di Bandung nih. Ini terjadinya hanya dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Oh di seberang. Ini salah satu pasar loak yang ada di Bandung. Namanya Pasar Loak Cilakik ya. Nah ya, kalau bilang pasar loak kurang keren ya, kita bilang aja sogo. Sogo kan keren ya? Tapi ini sogonya ada kepanjangannya. Shopping Garis Singogo. Shopping sambil jongkok ya. Ah, ini sebelah kanan nih. Ini sekolah favorit juga di Bandung nih. SMA Negeri 20. Ini dibangun tahun 1930. Fungsinya dari zaman dulu sampai sekarang sama nih sebagai sekolahan ya. Nah, kan suka dulu. Ibu udah langsung tahu, udah sekolah gila sudah. Ibu udah nonton berarti ya. Ibu berarti berharap jadi pilot. Ya, Bu apa sih kata di lantai? Bu kata-katanya yang paling diingat Bu. Anak gadis ibu apa sih kata di lantai? Katanya kata-katanya yang paling diingat. Jangan rindu biar habis aja. Bapak. Ibu bagus kalau bilang gitu nggak boleh. Kata di lantai kan jangan rindu ya, berat ya bilang aja. Ayo atau rindunya kita kasihin ke Dilan aja Bu gitu. Kalau rindu ya. Oke, nanti kita akan nyebrangin ke depan. Kalau sudah ke depan ini wilayah Tentara ya, wilayah ABRI. Nama jalannya pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi kita mau keliling Indonesia, kalau naik pesawat ya, tapi naik bandros ya. Kita awalin ini namanya Jalan Lombok. Ini kalau yang suka makan bakso tahu siapa itu recommended ya, silahkan. Mandolita Monah pokoknya ya, silakan ya. Ini kalau di sini ada kuliner lagi atau ya gimana? Sudah Bandung mas sekarang jadi tempat kunjungan wisata kuliner ya. Tuh kalau mau makan gudeg mau sejauh-jauh ke Yogyakarta ada tempatnya. Ini bakso baru dibuka juga ya. Dan di sini ada udah ada kayaknya libur ya hari Senin ya. Kayaknya wangsitnya hari Senin libur. Ini sebetulnya kalau di sini nih di dekat kios itu, ini salah satu makanan yang terkenal juga ya. Tapi nggak ada itu tuh. Ini salah satu makanan khas Malang, mie pangsit. Ya, ini namanya Cuemi 87 nih di sini ya. Nah, tapi ini tidak otentik seperti di Malangnya. Jadi dia sudah dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan selera di kita di Bandung ya. Nah kalau di sebelah kiri ini lomi, wah ini keren banget. Ini pancnya banyak, nanti saya ceritain ya. Ini lomi Lombok nih. Nah ini ada bakso tahunya juga, campurnya ada nih ya. Tuh Mas Yantonya ada tuh yang punyanya. Nih ya. Lomi Lombok ini, Mas Yanto ini orangnya sangat sederhana, low profile banget ya. Dia jualan di situ dari tahun 2007. Pertamanya satu porsi itu mulai 7.000. Sekarang satu mangkok harganya 22.000. Dan dalam satu hari itu bisa laku 500 mangkok. Keren kan? Ya, kalau sehari 500 mangkok berarti kan lominya enak ya. Gak mungkin aku sehari 500 mangkok kalau rasanya B aja gitu kan ya. Keren kan ya? Kalau dikaliin tuh 22.000 dikali 500. Kita bisa nggak dapat segitu sehari ya? Oke, nah ini nih kalau saya lewat jalan sini nih ya, saya nggak tahu nih ini penuh terus dan bikin macet nih. Ada nggak yang perawatan biar glowing gitu di sini nih? Ini kalian juga nih, angkat glow ya. Loh, ini padahal perawatan kecantikan juga, tapi sepi aja ya. Terus di sana juga ada tuh sama. Tapi itu yang paling banyak fansnya ya. Nah kalau kesini ini namanya Jalan Aceh. Nah, ini konon katanya ya, ini tempat yang akan kita lewatin. Ini salah satu cerita urban legend yang ada di Bandung. Cerita misteri-misteri
sering hantu-hantu. Pernah nonton atau pernah dengar tentang rumah kentang? Nah ya, nah, kita mulai nih ya, sebelah kanan nih. Konon katanya ya, tuh ada tulisannya tuh, rumah kentang 1908. Serem nggak? Sereman di dompet ya. Yang serem malah sebelah kiri ya, rumah kentang. Nah, ini banyak versi ya mengenai kenapa rumah itu dibilang rumah kentang. Banyak lah pokoknya versinya. Pertama katanya ada yang bilang itu dulunya adalah dapur umum. Dapur umum buat tentara atau buat ini dulu kantor tentara Portugis ini adalah yang tempat pameran tahunan orang-orang Eropa. Katanya itu dapur umumnya untuk menyediakan orang-orang yang di sini yang pameran ini. Kan kalau orang Eropa kan nggak makan nasi ya, makannya kentang dengan jadi yang dimasak kentang. Nah, ada juga yang bilang itu untuk menutupi karena itu bagian dari sebuah hadiran ya, kalau dibilang sekte gini, Freemason untuk menutupi itu. Nah, ada juga yang bilang katanya dulu itu rumah itu pernah dijadikan untuk bagian dalam syuting film Rumah Kentang. Nah, saya nggak tahu ya yang betulnya yang mana. Nanti saya harus jadi detektif dulu ya untuk nanya-nanya dulu ke situ ya. Oke. Nah, kita belok nih ke sebelah kiri nih, namanya Jalan Kalimantan. Sebelah kiri nih gedungnya keren, megah ya. Jendelanya banyak, tapi pintunya nggak banyak. Jadi ini bukan Lawang Sewu ya. Ini kita bilangnya adalah Gedung Sabau. Dibangunnya tahun 1915. Dulu namanya Departemen Pertahanan ya. Nah, kalau ke kiri ke kanan, ini namanya Jalan Belitung. Sebelah kiri ini sekolah favorit di Bandung nih, SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5. Ini dibangunnya tahun 1916. Ketika tahun 1918 itu dipakai untuk sekolah HBS ya. Yang pernah di sekolah HBS salah satunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan kalau pernah nonton film Bangku Kosong atau pernah dengar, nah itu ceritanya terinspirasi dari SMA Negeri 5 tentang hantu Nancy ya. Nah, ini namanya Jalan Sumatera, kalau ke sebelah kanan namanya Jalan Nias. Ini ada sekolah, ini sekolah favorit juga ya. Ini yang warna hijau, ini SMP Negeri 2. Yang abu-abu sebelahnya SMP Negeri 5. Ini sekolahan dibangunnya tahun 1913. Dulu dipakai untuk sekolah mulu dan sekolah orang-orang pribumi yang ngajarnya orang-orang Belanda. Nih, kalau ada yang alumni ini satu alma mater sama Bapak Ridwan Kamil, Iwan Fals, Raffi Ahmad ya. Nah, kalau tadi itu ke kiri ke kanan namanya Jalan Jawa. Ini orang Bandung ada yang suka lewat jalan sini nggak? Nanti pertanyaan di pending ada kereta dulu. Setelah tebak-tebak buah manis, ini keretanya dari kiri atau dari kanan? Kiri. Bapak kiri, ada yang jawab kanan? Kalau yang salah silahkan nyanyi. Ya, nih dari karet kiri kanan ya. Pak, siap nyanyi apa ya? Hukuman ya. Jam 12. Jam 12 ya. Jam 11. Pak, jam berapa Pak? Jam 12. Bapak Nah. udah nggak sabar makan siang ya? Udah makan. Bapak udah makan? Nggak ajak-ajak ih Bapak, aku belum makan nggak sama Kang Rian. Tadi nggak ditawarin nanti. Oke. Curiga dari sebelah kanan ya ini mah Pak. Curiga prank. Iya, curiga prank kepalanya doang. Kanan tuh kan bener ya. Sekarang mah kalau naik kereta ya udah enak, udah nyaman ya. Yang kalau kita antar kota juga nih di Bandung, kan biasanya tiketnya cuma 5.000 ya. Itu sekarang mah semua wajib duduk pakai AC dan tak ada ngebuncangan cimen. Terang kan cimen. Jadi kita kan kalau naik kereta tuh nyaman aja, enak tuh ya. Jadi pada 5.000, daripada Larang ke Bandung 5.000, dari Purwakarta ke Bandung 8.000. Murah banget. Oke, kalau gitu ini suka ada yang lewat jalan sini? Suka nggak lewat jalan sini?
tadinya saya mau nanya jalan apa yang mau kita lewatin di depan. Jalan apa kira-kira? Jalan kereta api. Kan pertanyaannya jalan apa yang mau kita lewatin di depan? Jalan kereta api. Ya mana kita jalan Sumatera. Oke lah kalau gitu. Pak, tadi kan kita lewat gedung sate, di seberangnya kan ada lapangan ya, namanya Gasibu. Ada yang tahu nggak kepanjangan apa Gasibu? Ayo. Kadang orang Bandung aja hilap deh. Ya, ayo Gasibu, ada yang tahu nggak? Gerakan apa Bu? Ibu keren juga. Gasibu tadi ngomongnya gitu apa Bu? Gerakan infak sodako sebulan 2.000. Asik. Tadi saya itu mau dipakai ya. Oke. Gasibu itu dulu namanya Wilhelmina Plan, lapangan Wilhelmina ya. Tempat latihan sepak bola orang-orang kita, orang-orang pribumi. Kalau orang Belanda latihan sepak bolanya di lapangan Sidoli yang di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan Persib ya. Nah, lapangan Gasibu itu bisa dibilang salah satu lapangan cikal bakal terbentuknya Persib 1933. Gasibu tuh tadi kalau kata Ibu Irma gerakan infak sodako sebulan 2.000 kata Ibu ya. Kalau kata saya mah Gasibu ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Bukan ya. Nanti penelitiannya Ibu-ibunya ya. Iya, Oke. Nah, kalau Gasibu yang betulan itu kepanjangan dari Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara. Ya, apa ingat nanti ada ujian ya, gitu ya. Yes. Nah, ini namanya Jalan Tamblong ya. Nah, Tamblong ini, Babah Tamblong ini sangat bermawan sama orang-orang kita ya, sehingga namanya diabadikan menjadi jalan. Babah Tamblong ini dulu usahanya itu adalah mebel. Salah satu hasil karya Babah Tamblong sekarang ada di Museum Konferensi Asia Afrika. Sebetulnya namanya cuma tam. Oh, ada juga yang bilang tan. Oh, tapi dan pertama kagok mungkinnya, jadi bilangnya tamblong. Ada penambahan huruf. Kan kalau orang Sunda mah pintar menyingkat kata dan menambah kata ya. Kalau bilang ember jadi apa? Kalau bilang sendal jadi apa? Kalau main bola jadi mental ya. Ini bahasa Indonesianya ya. Ini untuk kamu. Itu bahasa Indonesianya. Kalau kata orang Sunda mah simple aja. Iya. Benar kan? Ya. Nah, sebelah kanan ini salah satu hotel tua juga di Bandung. Ini namanya Hotel Premier ya. Mungkin baru di Bandung hotel di dalamnya ada museumnya. Biarpun isinya itu hanya memorabilia ya. Orang-orang penting siapa saja sih yang sudah pernah datang ke Hotel Premier. Salah satunya itu ada kursi ya, pernah diduduki oleh Charlie Chaplin. Nah, ini namanya Jalan Asia Afrika, kita kenalnya sekarang ya. Kalau dulu namanya Jalan Pos. Ya. Sebelah kanan nih kantor PU Bina Marga, di depannya ada monumen titik 0 km Bandung. Itu ada patungnya, ada Pak Soekarno, Pak Sutarjo, Gandalf, dan Wiranata. Itu yang hitamnya jangan salah. Itu bukan kereta, bukan lokomotif, itu adalah stum. Stum zaman Belanda yang dipakai untuk membuat jalan ini ya. Jadi jalan pos ini itu programnya Herman Willem Gandel sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda membuat jalan 1000 km mulai dari Anyer sampai Panarukan. Nah, salah satu jalan yang dilewati ini Jalan Asia Afrika ya. Jadi nanti kalau ada yang nanya di mana sih titik 0 km Bandung? Asia Afrika. Ya. Ada pertanyaan nggak tentang titik 0 km Bandung? Ada ya. Sebelah kiri ini hotel tua juga nih, Hotel Sapoy Homa sebelum Hotel Payangkang Sapoy Homa. Coba ini kalau dilihat bangunannya seperti apa? Jangan bilang hotel, udah jelas dan itu hotel ini ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih kalau siang? Ini akan terlihat jelas waktu malam ketika lampu-lampunya nyala semua. Ini seperti kapal pesiar ya.
Nah ini Museum Konferensi Asia Afrika ya. Sebetulnya kalau mau masuk gratis aja, bukannya jam 10 seperti jam 4. Pintu masuknya ini ya. Nah ini Gedung Merdeka atau Societe Concordia. Ini tempat bersosialisanya orang-orang Belanda yang berpengaruh di Bandung. Nah ini Jalan Insinyur Soekarno tadi, tempat syuting preman pensiun ya. Ini ada yang udah pensiun premannya. Hantu-hantu belum muncul ya, sama anime superhero nih belum muncul ya. Nah sebelah kiri ini alun-alun Bandung, lapangannya belum dibuka karena masih pandemi. Jadi jangan memaksa masuk, nanti pasti disuruh keluar sama Satpol PP. Tadi lihat ya, tuh ada stiker ya. Tuh, ini di yang warna ini sama hari ini tapi di pendopo. Ini yang dimakan itu perwakilan dari wali kota ya. Hari ini itu tanggal 31 Mei itu hari tembakau sedunia. Jadi diharapkan untuk warga dunia, terutama Bandung nih khususnya yang ada di Bandung ya, selama 24 jam ke depan itu tidak boleh merokok ya. Nah itu ya, karena hari tembakau sedunia ya, makanya Bapak kita sekali. Dan aku lupa ini, harusnya tadi ini dibahas ketika pertama kali naik bandros ya, peraturan naik bandros. Ini kan ada stiker-stikernya ya. Coba gambar nomor 1 itu artinya apa? Gambar nomor 1 dilarang merokok. Nomor 2 dilarang makan. Nomor 3 ya. Nomor 2 itu gambarnya apa? Burger. Jadi katanya kalau di Bandung gak boleh makan burger, makan yang lain kok gitu ya. Biasanya kalau burger minumnya apa? Soda ya. Jadi kalau minum yang lain boleh gitu ya. Nah itu gambar 2 sama nomor 3 bukan berarti tidak boleh makan dan minum di bandros ya. Boleh silahkan, tapi kan suka ada bungkus makanan, bekas minuman, silahkan dibuang ke tempat sampah. Tempat sampahnya ada di belakang, sudah disediakan ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Ya, ini mah Jalan Oto Iskandar. Ya berapa Bu? Harusnya salah ya Bu, bukan pada temannya, pada yang suka. Nah di sini nih ada komplek pemakaman ya. Ini komplek pemakaman para Bupati Bandung dan pahlawan nasional Raden Dewi Sartika. Nih sebelah kanan nih, ini pendiri kota Bandung, tokoh-tokoh pendiri kota Bandung ya. Nah sebelah kanan ya, kita mau belok nih ke Kepatihan. Kalau Kepatihan mau belanja ya, ada King Shopping Center, ada Jogja Kepatihan, ada toko-toko yang lain ya. Oke, saya mau cerita bandros. Kita ini launching bandros itu tanggal 13 Februari tahun 2018. Untuk yang reguler sehari-hari kita ada 10 bandros. Bisa naik dari shelter Geologi dan shelter Alun-Alun. Kita beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kita ini bandrosnya ada yang warna merah, kuning, abu-abu, warna biru, warna pink, warna ungu tua, ungu muda, warna toska, warna hijau tua, warna hitam. Warna-warni ya, makanya dibilang bandros permen. Kalau bandros ini kepanjangan dari Bandung Tour on Bus. Jadi keliling-keliling Bandung sambil naik bus. Tadi saya belum kenalan, sekarang aja kenalannya ya. Sama saya Dewi ya, guide hari ini. Semua guide yang ada di Bandung Permen itu dari HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Yang bawa jalan-jalan kita hari ini namanya Kang Rian ya. Kita sudah mau sampai, terima kasih banyak semuanya ya sudah naik bandros. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Jangan lupa barang bawaan, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Selamat jalan-jalan, selamat berlibur, sampai jumpa, sehat selalu.